Selamat datang di channelku, channelnya Ina Juina. Ada kalanya dalam hidup kita mengalami masalah yang membebani kita dan membuat kita tertekan. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk meringankan beban tersebut. Biasanya sih lewat sharing atau curhat atau kita hangout bareng, seneng-seneng gitu. Sayangnya, kalau kita lagi curhat itu kadang kita tuh merasa lawan bicara kita tuh kayak membuat kita nggak nyaman. Nggak tahu kenapa waktu kita lagi curhat tuh kayak ngerasa dicuekin, kayak ngerasa diremehin, disepelein, atau bahkan direndahin. Well, menjadi pendengar yang baik itu memang nggak ada sekolah khususnya. Nggak ada mata pelajaran etika mendengarkan orang lain. Kalau dulu waktu kita di sekolah itu kayaknya diajarin tuh tentang toleransi sama tenggang rasa, itu sih yang paling related. Tapi nggak secara khusus membahas tentang bagaimana cara menjadi pendengar yang baik ketika ada orang yang curhat. Itulah kenapa ada beberapa orang yang secara nggak sadar mereka kurang bisa menjadi pendengar curhat yang baik. Tentunya kalau kita bisa menjadi seorang pendengar curhat, cukup menjadi pendengar curhat yang baik, tentunya itu akan bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita itu akan menjadi nyaman dengan kita. Kita juga bisa menjadi bagian dari support system yang menolong orang-orang di sekitar kita. Misal nih, ada yang stres dan butuh curhat, kita tuh bisa menjadi rekan yang baik buat dia dan meminimalisir kemungkinan yang lebih buruk seperti misalkan depresi atau ke tindakan anarki. Yuk kita menjadi orang yang lebih baik dengan mengetahui dan mempraktekkan bagaimana etika yang baik untuk mendengarkan curhatan orang lain. Yang pertama, lepaskan dulu gadget kamu. Nggak bisa denial, dan contohnya di kehidupan kita sehari-hari itu udah banyak banget. Kalau kita lagi cerita, kita lagi curhat, terus orang sekitar kita tuh pegang handphone, itu ngerasanya tuh kayak nggak nyaman gitu, kayak dicuekin, kayak kita tuh nggak diperhatiin, iya kan? Dan kita sebagai seorang curhaters pasti jadi tuh ngerasa kayak nggak respect gitu loh sama si orang ini yang dengerin kita. Apalagi kalau endingnya dia tanya, Maaf nggak denger, ulangin. nyengkel banget kan. Jangankan lagi curhat, orang kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, kalau misalkan teman-teman kita tuh pada sibuk sama jajannya masing-masing kan pasti jadinya nggak seru, nggak asik. Jadi sebagai pendengar yang baik, taruh dulu handphone kamu atau gadget kamu, kemudian kamu mulai fokus ke dia ya, dengerin curhatnya dia seperti apa. Yang kedua, dengarkan dulu cerita dia sampai dia berhenti bicara. Kalau bisa kita ikut membayangkan supaya muncul empati dalam diri kita nih. Kalau ada teman yang curhat, bisa jadi tuh kadang dia ceritanya tuh kayak gak nyambung gitu loh, kayak gak teratur karena saking dia stresnya, dia banyak pikiran, jadinya tuh kayak gak runtun ceritanya. Dengan kita membayangkan, kita bisa jadi kayak bayangin, oh ceritanya tuh kayak gini, kayak gitu. Sesekali tanya juga gak apa-apa sih, asal gak motong ceritanya dia. Dengan cara mendengarkan dan membayangkan ini, kita tuh jadi bisa ngerti apa sih konflik yang lagi dirasain sama si curhaters ini. Dan kita juga bisa bayangin sedikit-sedikit lah tahu bagaimana perasaan dia. Oke, yang ketiga, jangan pernah membandingkan dan menyepelekan beban hidup yang sedang dirasakan seseorang yang sedang curhat. Misalnya gini guys, ada temen yang curhat ke kita, dia tuh capek karena jadi tulang punggung keluarga. Papanya nggak kerja lagi, mamanya nggak kerja lagi, sekarang dia yang harus nanggung beban hidup keluarganya. Terus kita nanggepinnya malah gini, Aduh, kamu tuh gitu aja kok ngeluh sih. Aku aja yang dari kecil aja kerja terus hidup susah. Nggak apa-apa tuh, kamu jangan ngeluh lah. Baru segitu aja udah capek. nah gitu jangan ya. Kenapa sih kita nggak boleh kayak gitu? Jadi gini guys, antara orang satu dan orang lainnya itu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Misalnya gini, ibarat kemampuan orang-orang pada umumnya menahan stres itu ada di level 10. Orang yang dari kecil udah ngerasain hidup keras, hidup sama orang, jualan ini, jualan itu. Ketika dia dewasanya, kerja keras, itu mungkin level stresnya hanya 4. Tapi buat orang yang dari kecil hidupnya terbiasa enak, terbiasa dimanjain. Nah, begitu dia tiba-tiba dapat tanggung jawab untuk bekerja keras, maka level stresnya dia tuh bisa di angka 7 gitu, 7 atau 8 gitu. Jadi mendekati titik stres ini gitu.
Nah, ketika dia ibarat lagi curhat nih, mau melepaskan sedikit kepenatannya, terus kita malah nyepelein, bisa jadi malah beban stres dia levelnya naik jadi angka 9 atau mungkin 10, malah makin tertekan kan. Sebenarnya nggak apa-apa loh nanggepin curhatannya dia itu dengan menceritakan pengalaman kita. Tapi dilihat lagi situasi dan kondisinya. Terus jangan sampai membandingkan apalagi menyepelekan dengan yang telah kita alami, karena pengalaman antara kita sama dia itu pasti beda. Yang keempat, jangan cerca atau kejar dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa belum nikah? Ya gimana? Emang sekarang belum punya cowok? Belum sih. Loh, terakhir pacaran kapan? Kayaknya udah agak lama deh, sekitar... Begitu sih, emang kamu suka sama yang kayak gimana? Terus orang tua kamu gimana? Nanyain nggak? Gimana ya? Kamu nggak tahu ketuaan? Di cerca pertanyaan semacam itu pasti sangat nggak enak banget. Kalau kamu mau nanggapin pertanyaan, tanyakanlah satu persatu, dan setiap satu pertanyaan biarin dia cerita dulu, selesaikan dulu ceritanya, baru tanya lagi. Terus juga tanyanya tuh hal yang related aja gitu loh sama cerita dia, nggak usah pertanyaan ngejudge kayak misalkan kayak tadi contohnya, kamu nggak takut ketuaan kayak gitu, atau kamu nggak takut orang tua kamu sedih atau gimana gitu. Tuh kan malah bikin orang-orang yang curhatnya tuh tambah sedih gitu. Sebenarnya nggak perlu terlalu banyak pertanyaan sih. Kalau emang dia pengen curhat sama kamu, pasti dengan 1 atau 2 pertanyaan itu dia bisa cerita macem-macem. Yang kelima, nggak perlu selalu kasih solusi. Kadang seseorang itu cuma butuh didengarkan dan dimengerti aja loh. Apalagi kalau dia nggak minta dikasih saran. Ada kalanya temen yang curhat sama kita bener-bener cuman butuh didengerin aja. Mereka tuh nggak butuh diguruin atau dikasih solusi yang bermacam-macam gitu. Tuh nggak perlu. Kadang tuh mereka ngerasa kayak dunia itu terlalu menghimpit dia sampai dia tuh butuh seseorang gitu loh buat mendengarkan. Cukup mendengarkan saja. Nah, kasih dia solusi kalau dia udah bilang, aku bingung harus gimana. Atau kasih saran dong, aku bisa ngapain. Bisa juga kalau cara gini oke nggak ya kira-kira. Nah, itu deh baru ciri-ciri orang yang butuh dikasih saran atau dikasih solusi. Atau kalau misalkan emang kalian tuh udah gatel gitu ya pengen ngasih solusi tanpa dia yang minta, kalian bisa loh nawarin dengan menanyakan tanpa nada memaksa. Misalnya, kira-kira kalau kamu ngelakuin kayak gini, mungkin nggak? Nah, coba dengan cara seperti itu. Dari jawaban yang dia kasih, kamu bakal tahu apakah obrolan kalian tentang solusi tadi itu perlu dilanjutin atau nggak usah gitu. Dan kalau misalkan kalian kasih solusi tuh, kasih solusi yang sesuai kapasitasnya dia aja ya. Misalkan kemampuan dia seperti apa, masalahnya seperti apa, support sistemnya seperti apa gitu. Dan apa yang bisa didukung dari dia gitu. Terus yang keenam, jangan memotong bicara teman yang lagi curhat. Di poin-poin sebelumnya ini udah aku singgung-singgung kayak tadi. Jangan cerca atau kejar dengan pertanyaan. Dengarkan dan fokus terus dengan ceritanya. Kadang sering banget sih orang lagi cerita gitu terus lawan bicaranya malah motong mulu. Malahan kadang tuh yang banyak ngobrol tuh yang harusnya dengerin, kan kebalik ya. Ada sebuah penelitian yang dirilis di Harvard Business Review. Ada alasan ilmiah kenapa beberapa orang itu berbicara, yaitu adanya proses pelepasan hormon yang membuat kita menjadi senang dan rileks, itu namanya dopamin. Ketika orang berbicara, khususnya tentang dirinya sendiri, tubuh itu melepaskan sel-sel dopamin dan itu membuat dia bahagia. Makanya ketika orang lagi stres terus dia curhat, itu tuh kayak ada perasaan lega dalam dirinya dan jadi lebih rileks. Nah, masalahnya kalau ada teman yang lagi curhat terus kita motong, ya nggak jadi keluar itu hormon dopamin dan dia jadi ngerasanya bukan ngerasa rileks, malah makin dongkol, jangan-jangan makin tertekan. Mungkin orangnya nggak sadar, tapi ya pasti tambah bad mood gitu. Oke, yang ketujuh, biarkan dia mengekspresikan emosinya selama itu tidak membahayakan. Seseorang yang lagi curhat nih, kadang tuh emosinya tuh kayak meluap gitu. Bisa dalam bentuk menangis, marah-marah, berteriak, atau sekedar menghela nafas. Biarkan dia mengeluarkan ekspresinya dalam konteks curhat ini. Biarin aja selama dia nggak menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti diri kamu. Terus selama dia nggak punya ide untuk bunuh diri, selama dia nggak membentur-benturkan badannya dengan benda lain atau melukai dirinya sendiri, kamu terima dulu ekspresi-ekspresi itu, tentunya dengan sewajarnya aja.
Kalau dia nangis ya kamu nggak perlu nangis, kamu malah justru sebaiknya jadi orang yang ngepuk-puk gitu. Atau kalau dia lagi marah-marah, kamu nggak usah ikutan emosi, kamu kalau bisa menenangkan emosi dia, kalau nggak ya udah diliatin aja. Oke, yang ke-8 ini yang terakhir dan paling penting yaitu jangan ember. Ini nih yang paling bahaya. Sebagai seorang pendengar yang baik, kita tuh harus bisa menjaga rahasia. Gak boleh bocor atau ember ke orang lain, apalagi keceplosan. Aduh, bahaya itu. Soalnya kadang tuh ya kalau kita ember tuh bisa memperkeruh suasana. Malahan kadang-kadang tuh bisa jadi bahaya buat diri kita sendiri, karena kita tuh jadi sasaran kemarahan banyak orang gitu. Jadi jangan ember ya. Well, itu dia yang bisa aku sharing terkait etika mendengar yang baik, semoga bermanfaat. Terutama kalau orang-orang di sekitar kita, misalkan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, atau siapapun itu membutuhkan rekan untuk curhat. Kamu bisa mempraktekkan tips-tips ini supaya mereka jadi lebih nyaman ketika bercerita dengan kamu. Nah, sekarang coba kita introspeksi diri lagi, kita flashback sedikit. Kira-kira dari poin-poin tadi, mana aja sih yang masih sering kita lakuin? Mana sih dari poin-poin yang udah aku sebutin tadi, yang masih jadi kebiasaan kita? Pelan-pelan kita kurangi ya. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau aku ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Semoga kalian semua suka dengan video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalian juga bisa loh request tema atau topik yang akan diangkat untuk video selanjutnya dengan cara komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!